Karena teman-teman, kontribusi itu adalah sesuatu yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Ismail Hasan, biasa dipanggil Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa alasan saya kenapa saya mengikuti organisasi ketika menjadi mahasiswa. Ada beberapa organisasi yang pernah saya ikuti dan sedang saya ikuti hingga saat ini. Sebelumnya saya klasifikasikan dulu menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah organisasi intra dan bagian yang kedua adalah organisasi ekstra. Di intra saya pernah mengikuti himpunan mahasiswa matematika berskala jurusan dan BEM, Kopma, dan itu saja mungkin. Kalau di ekstra saya pernah mengikuti KNP Jatim, IKA Himatika Indonesia Wilayah 5, terus juga Himasa Surabaya dan beberapa organisasi yang lainnya. Saya memiliki 5 alasan kenapa saya mengikuti organisasi, dan alasan yang pertama adalah latar belakang kenapa saya mengikuti organisasi hingga saat ini. Alasan yang pertama adalah pelarian. Mungkin beberapa orang di luar sana mengikuti organisasi dengan alasan keresahan, ajakan teman, ingin merubah something, ingin berkontribusi untuk negeri dan lain sebagainya. Tapi saya memilih alasan pertama adalah pelarian sebagai latar belakang kenapa saya mengikuti organisasi di level mahasiswa. Dulu ketika 2017 saya merasa berada pada titik terendah dan kondisi itu sangat tidak nyaman bagi saya, dan saya berusaha untuk mencari suasana lain. Saya mencari dan akhirnya saya menemukannya itu di organisasi, dan organisasi pertama yang saya ikuti adalah Komunitas Mahasiswa Pendidikan Jawa Timur yang ketika itu namanya masih KMCG, Komunitas Mahasiswa Calon Guru. Alasan yang kedua, mengapa saya mengikuti organisasi? Karena di organisasi itu ada ruang berekspresi. Maka alasan saya adalah organisasi adalah ruang berekspresi. Mendukung alasan yang pertama saya adalah pelarian. Mungkin teman-teman merasa bahwasannya dalam lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, entah itu di dalam kelas dan lain sebagainya, kita bisa bebas berekspresi, kita bebas untuk mengungkapkan keresahan. Tapi saya nggak menemukan itu, teman-teman. Dalam lingkungan keluarga saya juga terbatas, dalam lingkungan pendidikan saya juga terbatas, dalam lingkungan sosial pun saya merasa terbatas. Tapi di organisasi saya bebas untuk berekspresi, saya bebas untuk berkreasi, saya bebas untuk memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa saya berikan. Alasan yang ketiga kenapa saya mengikuti organisasi adalah sarana latihan. Teman-teman sekalian, sependek pemahaman saya berorganisasi, saya mendapatkan banyak hal. Saya bisa melatih mental saya bisa melatih public speaking saya bisa melatih time management, menentukan skala prioritas, memanajemen sebuah kegiatan, memanajemen emosi dan lain sebagainya. Intinya akan banyak hal akan kita dapatkan di organisasi. Insya Allah positif asal niatnya baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Alasan yang keempat, mengapa saya mengikuti organisasi adalah kenyamanan. Mohon maaf teman-teman, untuk yang ini saya nggak bisa menjelaskan karena saya rasa nyaman tak bisa didefinisikan. Alasan yang terakhir atau yang kelima, kenapa saya mengikuti organisasi adalah pilihan, teman-teman. Pilihan ini lebih berorientasi pada beberapa waktu terakhir ini. Jadi sedikit ingin saya ceritakan, teman-teman. Di beberapa waktu lalu setelah saya purna dari IKA Himatika, saya berpikir bagaimana jika seandainya saya berhenti dari dunia organisasi dan fokus di bidang yang lain. Tapi ketika saya pikirkan ulang, ketika saya pertimbangkan, saya renungkan, ternyata organisasi ini adalah sarana yang pas untuk saya bisa memberikan kontribusi, memberikan sesuatu, dan saya bisa di organisasi. Karena teman-teman, kontribusi itu adalah sesuatu yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Dan saya merasa mampu memiliki kelebihan dalam dunia organisasi, dan saya memilih untuk tetap di organisasi. Mungkin itu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hidup terlalu singkat untuk menunggu. Berikan apa yang bisa diberikan, upayakan apa yang bisa diupayakan, berjuang dan buatlah perubahan. Fastabiqul khairat. Hadanallahu wa yakum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.